Halo, selamat follower. Ketemu saya lagi, Gunadi Wijaya. Pada kali ini saya mau menceritakan tentang langit dan bumi yang bagian kelima. Jadi kalau dari kemarin-kemarin teman-teman sudah tahu gitu loh bahwa astrologi itu bermacam-macam, bahwa kita itu di antara langit dan bumi. Nah, sekarang endingnya seperti apa? Astrologi Cina, bangsa Cina, leluhur Cina itu sudah mengcompile yang disebut adalah San Yi Puxiang Su. Di tengah-tengah itulah kita sebagai default. Nah, saya mau menceritakan konsep daripada San Yi Puxiang Su ini, di mana kita bisa menggunakannya. Bahwa kita tahu bahwa San itu adalah ilmu gunung, meditasi, agama, dan lain-lain. I adalah pengobatan. Ya, Xiang adalah permukaan. Lagi di Feng Shui, baca muka. Pu adalah meramal, memprediksi jarak jauh, dan Su adalah magical calculation. Jadi leluhur kita itu mau membuat kita berpikir bahwa Five Art atau San Yi Puxiang Su inilah jalan yang sudah dibuat oleh leluhur kita supaya kita bisa meneruskan untuk hidup menjadi sukses, bahagia, atau kalau orang Jepang ngomong adalah ikigai. Jadi dalam San Yi Puxiang Su ini adalah San adalah mengerti tentang diri kita. Kita belajar agama, kita belajar meditasi, kita belajar tenaga dalam. San adalah mengerti tentang diri kita sendiri. Sementara I adalah pengobatan. Jika diri kita itu mempunyai masalah, makanya kita harus belajar berobat. Kita harus bisa mengobati diri sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa mengobati sendiri, makanya terciptalah pengobatan, dokter, tabib, sinsei, dan lain-lain. Jadi San adalah mengerti diri sendiri. Yi kalau terjadi tidak balancing atau sakit di tubuh kita, makanya kita harus mengadakan pengobatan. Kemudian untuk sukses di dalam hidup kita harus Pu. Pu itu adalah memprediksi, memplanning, meramalkan apa target kita, rencanakan yang belum terjadi beberapa tahun ke depan, atau 10 tahun, atau seumur hidup. Itu yang dimaksud dengan Pu. Jadi kita belajar, sakit kita berobat, dan kita membuat planning dalam hidup kita. Nah, sesudah kita buat planning dalam hidup kita, sampailah pada Xiang. Xiang adalah permukaan, geografi, atau kita ngomong lingkungan. Di mana lingkungan kita? Di mana lingkungan kita gitu loh, supaya kita bisa berusaha dengan baik. Jadi kalau kita bisa mengerti San, diri kita sendiri, Yi, pengobatan, Pu, kita membuat planning jangka panjang, Xiang, kita tahu lingkungan kita ini seperti apa, dan terakhir kita menggunakan Su atau magical calculation. Magical calculation itu ya seperti yang kita pelajarin saat ini, Pacucuwe, astrologi yang lain-lain, human design, apapun juga itu adalah Su, magical calculation, supaya planning kita tercapai dengan baik di lingkungan yang tepat. Begitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa belajar San Yi Puxiang Su, kita belajar terhadap diri kita sendiri, kita menyadarin, kita membuat planning. Barulah kita bisa transform diri kita ini seperti teori Jepang yang disebut Ikigai. Ya, Ikigai ini adalah apa yang kamu sukai. Kita kumpulkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu jago, skill di dalam dirinya kita. Terus apa yang dibutuhkan dunia. Jadi apa yang dibutuhkan dunia dengan apa yang kamu suka, dengan apa skillnya kita, itu membuat gabungan menjadi satu, menjadi pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, tapi kalau kita tidak mengerti Ikigai ini dengan baik, kita tidak mengerti San Yi Puxiang Su, maka Ikigai ini akan menjadi seperti heaven on earth, atau impossible, kayaknya susah banget kita akan melakukan Ikigai, prinsip orang Jepang ini. Tapi prinsip orang Jepang ini sebaiknya memang kita pelajari karena bagus sekali, walaupun kita tahu akan sangat susah sekali untuk mencapainya. Akan tetapi Ikigai ini minimal gitu loh, adalah target kita dalam hidup ini,
supaya kita menjadi sukses, kita menjadi bahagia. Nah, untuk tahu ikigai ini kita mesti mengerti 5 ini, San I Pu Siang Su. Kita harus mengerti diri kita. Kalau sakit kita belajar mengobati. Kita harus membuat planning di dalam diri kita. Kita harus tahu lingkungan kita, di mana kita berada, dan kita bisa menggunakan magical calculation untuk memperhitungkannya. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan San I Pu Siang Su ini dan mencapai ikigai gitu ya, barulah kita akan berpikir oke, that is my life gitu loh. Nah, untuk belajar San I Pu Siang Su ini kan banyak sekali metodenya teman-teman. Makanya kadang-kadang kita suka terkecoh ngomong tentang San aja, yaitu San diterjemahkan dengan agama, diterjemahkan dengan meditasi, diterjemahkan dengan kungfu, qigong dan segala macam. Ada banyak ratusan aliran. So, teman-teman harus lebih waspada untuk melihatnya. Nah, ini saya menceritakan dulu untuk melihat big data dulu. Kemudian begitu juga dengan pengobatan gitu loh. Pengobatan kalau kita sakit. Tapi kalau ternyata kita gagal dalam hidup pun itu juga kita perlu pengobatan. Kita miskin, kita menderita, mungkin kita cerai atau apapun, di situ juga kita perlu pengobatan namanya. Nah, disitulah kemudian kita perlu planning, prediction planning. Kita mesti punya skill. Dan kita harus tahu skill kita tuh di mana. Disitulah perlu magical calculation yang di dalam perhitungan ini adalah ilmu astrologi. Ilmu astrologi apa saja dari Pace, Cewe, Cimen Tunca, astrologi barat, astrologi timur, human design, Kabbalah, tarot, semuanya gitu loh. Semuanya seperti itu. So, no worry gitu loh. Nah, itulah tujuannya kita. Jadi kita mesti belajar semuanya. Leluhur kita sudah memberikan kondisi seperti itu. So, kita belajar San I Pu Siang Su. Makanya itu yang saya bilang bahwa salah satu astrologi adalah yang terpenting dalam hidup kita yang harus dipelajari. Salah satu guru saya bilang, astrologi adalah life guidance untuk kita. Bagaimana selaras dengan alam. Ya. Nah, teman-teman, kalau mau tahu lebih banyak, ya silakan like and share dan mungkin bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkannya. Juga silakan bergabung di grup saya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan tunggu info-info selanjutnya.